Shalom. Jumpa lagi di Harmoni Podcast buat Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya tetap ditemani oleh hambanya yang diurapi Tuhan. Siap. Namanya siapa? Abi Oh, Manyo. saya baru kenal juga Bapak Ibu. Ya, rekan saya, dan hari ini kita tetap ya dengan bintang tamu yang tidak kalah kontroversialnya Bapak Ibu ya. Elia Miron Bapak Ibu ya. Haleluya. Gimana kabar El? Puji Tuhan, baik. Wah, puji Tuhan ya. Jadi channel YouTube kita kemarin yang perdana itu ya banyak yang diberkati ya kan, tapi juga banyak kontroversial. Dan hari ini kita juga mau bahas sesuatu yang tidak kalah penting ya kan, pribadi yang sangat luar biasa yang pernah menginjakan kakinya di muka bumi ini ya, kemudian dia memberi dirinya berkorban mati buat kita semua, dan hari ini kita akan membahas tentang Yesus Kristus ya. Jadi perbincangan kali ini mungkin Abi mau sampaikan sesuatu dulu untuk Elia Miron. Apa yang Abi mau tanya? Silakan, Bi. Saya percaya bahwa pribadi Yesus itu adalah sebuah pribadi yang sentral di dalam kekristenan gitu, dimana karena dia ibaratnya dialah yang akhirnya mengembalikan kita pada rancangan yang semula gitu. Tapi bolehkah saya bertanya gitu terkait dengan sebenarnya dari pribadi Kristus ini itu ada nggak sih sebenarnya satu bukti sejarah yang kuat yang ada di luar Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar ada? Ya, bukti sejarah yang mengatakan bahwa Yesus Kristus benar-benar ada di luar Alkitab. Alkitab itu sejarah. Ya. Tapi kalau mungkin orang di luar sana skeptis dengan kitab suci ya. Ngapain saya percaya Alkitab udah dipalsukan, nggak jelas gitu. Ya, kita tutup Alkitab, kita harus percaya bahwa Yesus pernah ada di dunia. Misalnya kalau kita baca tulisan Josephus Flavius, itu sejarawan Yahudi, yang memang pada masa itu Yahudi, Yudaisme itu nggak punya hubungan apapun dengan kekristenan. Karena istilah Kristen itu baru ada tahun 60 Masehi di Antioquia. Ya kan? Dalam Kisah Rasul kan? Kisah Rasul 11 ayat 36 untuk pertama kalinya mereka disebut Kristen gitu. Di Antioquia kan? Nah, jadi Josephus Flavius itu sejarawan Yahudi yang mencatatkan kita sangat berutang besar kepada Josephus. Kita sangat berutang besar kepada dia. Kenapa? Karena di dalam kepentingan dia sebagai sejarawan, itu mendukung apa yang disabdakan oleh kitab suci. Jangankan Josephus, misalnya Marabar Serapion. Kemudian ada lagi Lucian dari Samosata. Ya, kemudian juga Tacitus dari Roma. Itu timeline penulisan mereka berbeda-beda, tetapi bisa senada. Mereka ini semua sejarawan. Sejarawan. Pihak Roma misalnya, mereka nggak punya keuntungan apapun dengan kekristenan karena mereka yang menyalibkan Kristus. Tapi penyaliban itu dicatatkan loh. Cornelius Tacitus dari Roma. Sama seperti tadi sejarawan Yahudi ya. Sebenarnya kan kalau kita mempelajari sejarah kekristenan juga, sebenarnya kan Yahudi itu menganiaya yang namanya Kristen. Betul gak sih? Iya. Tetapi memang dalam konteks ini, memang sejarawan Yahudi sekalipun mereka mungkin dalam tanda kutip tidak menerima atau membenci kekristenan, tapi karena ini memang sejarah dan mereka akhirnya menulis juga ya, gitu ya. Betul. Jadi ini bahkan sebuah fakta yang mesti kita mengerti nih. Bahkan dari sumber Yahudi sendiri, Bunda Maria yang memang kita hormati, itu dalam sumber Yahudi sendiri, dari tulisan-tulisan mereka, itu mencatatkan nama bapaknya si Bunda Maria. Yang di dalam kitab Lukas itu disebut Eli. Eli itu adalah Eliakim. Nah, itu dicatat loh sama orang Yahudi loh. Dikonfirmasi sama Alkitab. Gitu. Jadi ya, kita tutup kitab suci, kita pasti harus percaya bahwa Yesus pernah ada di dunia ini. Gitu. Jadi teman-teman perlu ngerti juga bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar tercatat dalam Alkitab, tapi fakta sejarah di luar Alkitab ya, yang ditulis sendiri oleh para sejarawan Yahudi. Sekalipun Yahudi membenci kekristenan, tapi karena sejarah itu tertulis dan itu terbukti.
bahwa ternyata memang Yesus bukan tokoh fiksi. Yesus Oh, itu enggak dong. beneran ada karena sejarah yang mencatat gitu ya, Le. Betul. Roma itu paling sistematis masalah sejarah. Ya, prasasti-prasasti mereka, ya kalau kita misalnya lihat, kan ada orang memperdebatkan, Yesusmu itu dongeng. Kenapa Yesusmu dongeng? Masa si Matius dia bilang udah lahir di masa Herodes, tapi Lukas mengatakan dia itu lahirnya di zamannya sensus oleh siapa? Quirinius. Mana yang betul? Ya, kalau kita lihat dalam prasasti Lapis Tiburtinus namanya, Yesus itu punyanya Roma ya, Romawi kuno. Itu membuktikan bahwa ternyata sensus itu sudah dilakukan sebelum Yesus lahir sampai tahun 6 Masehi. Ya, ketika ada keributan pemberontakan dalam Kisah Rasul 5 ayat 37, Yudas dari Galilea. Jadi kalau orang itu ingin berusaha mencari celah-celah bahwa Yesus nggak pernah ada, kita semua punya data yang nggak bisa dipantau. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin berpikir bahwa Yesus itu adalah fiktif, dongeng. Tapi memang sejarah membuktikan bahwa Yesus pernah ada. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa ya? Maksudnya dari sejak kelahiran Yesus, ya kan mau disingkirkan, mau dibunuh, sampai pada akhirnya ada ajaran-ajaran bidat-bidat Kristen yang ajaran disebut bidat kan ketika mereka menyingkirkan Yesus gitu kan. Maksudnya kenapa Yesus ini, apa sih penyebabnya Yesus ini mau disingkirkan gitu loh? Supaya apa? Iya kan? Mengapa Yesus harus disingkirkan? Bidat-bidat Kristen ya. Misalnya ada pengajaran-pengajaran. Kita juga sebenarnya tidak tahu motivasi mereka itu apa. Cuma kan rasul-rasul kan dalam Galatia 1:8 itu berkata, dan 9 ya. Kalau ada sekalipun dia malaikat dari surga atau salah satu dari kami para rasul memberitakan Injil yang lain yang adalah Yesus Kristus yang lain, itu terkutuklah dia. Itu kan kata rasul. Jadi gini, ada orang yang mungkin cinta sama pribadi Yesus Kristus, tapi mereka saking cintanya itu malah mengarang mengenai dia dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan para rasul. Maka muncullah nih bidat-bidat ini. Oh, Yesus itu bukan Tritunggal, dia itu ciptaan. Misalnya Jehovah bilang begitu. Lalu ada yang mengatakan dia itu hanyalah malaikat yang pertama dan yang lain-lain. Ya, yang memotivasi mereka itu kita nggak tahu persisnya apa. Tapi dari buahnya kita kenal. Apa itu? Wah, ternyata dia mengatakan Yesus bukan Allah, Yesus itu hanya malaikat pembantu dan lain-lain. Itu akan bertentangan dengan seluruh kitab suci. Jadi mungkin motivasi spesifik dari semua bidat-bidat kekristenan kita nggak tahu itu apa. Misalnya ketika Arian itu berperang melawan golongan Athanasius yang kemudian kalah di Konsili Nisea, kita nggak tahu apa yang melatar belakangi mereka memberontak itu loh. Tapi kan pada akhirnya mereka kalah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kitab suci. Gitu. Jadi nggak ada yang tahu kenapa. Tapi dari buahnya kita kenali mereka. Karena pengajarannya sudah tidak sesuai dengan apa yang disaksikan oleh para rasul yang diteruskan secara turun-temurun oleh gereja. Karena mungkin ketika Yesus disingkirkan, ya contoh ya, maksudnya dianggap nggak ada, disingkirkan, ya maka sebenarnya kan kekristenan juga nggak ada kan. Ya, mungkin terselubung. Mereka buat Yesus, tapi Yesus yang lain. Bukan Yesus yang benar. Yang lain-lain juga itu mengagung-agungkan Yesus. Ya, toh ada iman lain, percaya Yesus yang disebut Isa itu dan lain-lain. Ya, mereka puji Yesus, terkemukalah apalah segala macam. Tapi meskipun dia memuji Yesus, tapi tidak tepat pada tempatnya. Yesus itu yang terkemuka di dunia akhirat. Tetapi dia tidak mengakui Yesus Tuhan, ya percuma. Nggak sesuai pada tempatnya. Begitu juga dengan bidat-bidat lain. Artinya, mereka ini sedang berusaha untuk menyingkirkan kebenaran yang sejati dari Allah. Motivasi-motivasi yang lain, mungkin keuntungan-keuntungan lain, saya tidak terlalu mengerti masalah itu. Cuma, ya yang penting adalah mereka ingin membelokkan pengajaran dari Allah. Membuat pengajaran itu sesuka hatinya. Jadi kalau ada orang yang mungkin baru pertama kali nih tertarik dengan kekristenan, mungkin dia dari
agama yang lain, dia tertarik pada kekristenan. Kemudian dia mau mempelajari Alkitab. Nah, mungkin yang harus dipelajari adalah Injilnya dulu gitu ya. Betul. Ya. Kenali pribadi Kristus terlebih dahulu. Iya. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes harus menjadi acuan utama untuk bisa masuk ke dalam dunia daripada Alkitab itu sendiri. Betul. Gitu ya, Le. Makanya ada namanya solus Christus, itu berpusat pada Kristus. Kristus sentra. Iya. Ya, harus kepada Dia. Iya. Gimana, Bi? Ada lagi, Bi? Silakan, Bi. Bagaimana gitu? Tadi sih sudah sempat sempat dibahas mengenai Yesus yang lain gitu, Yesus yang lain. Cuma kepikiran lagi gitu, yang something yang menurut saya perlu kita perhatikan gitu. Kenapa gitu? Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan gitu di dalam Perjanjian Lama dengan setiap tanda dan nubuatan yang jelas gitu dari Yesaya dan kitab-kitab lain yang kita lihat gitu. Tapi mengapa orang Yahudi pada zaman itu menolak klaim Yesus Kristus sebagai Mesias? Jangankan orang Yahudi pada umumnya, murid-murid Yesus pun ketika Yesus itu ada, mereka pun masih kurang percaya. Mereka percaya, betul-betul percaya tuh saat kapan? Ketika dia bangkit. Iya. Termasuk saudara-saudaranya ya? Iya. Mereka pun sebenarnya masih ragu. Kan ketika Yesus mendatangi Matius, pemungut cukai. Ikutlah aku. Yesus itu rabi loh. Jadi kalau ada pada zaman itu, kalau ada rabi yang datangi orang langsung todong, kamu ikutlah aku, mereka tuh bahagia sekali. Ya. Merasa, wah keren nih, saya dipilih rabi untuk jadi muridnya gitu. Nah, kenapa banyak orang yang tidak percaya Yesus pada masa itu? Karena pengharapan mesianiknya mereka itu bukan seperti yang Yesus tawarkan. Jadi kalau ada orang mengatakan kekristenan itu karangan-karangan orang, sorry to say, pengajaran Kristen itu against human desires. Itu melawan keinginan manusia. Jadi kalau memang itu karangan, itu yang menyenangkan kita saja. Tapi ini melawan keinginan manusia. Bahkan kamu harus kasihi musuhmu, kamu harus begini. Orang Yahudi nggak mau. Orang Yahudi tuh pada zaman itu kena colek begini saja sama orang-orang di luar bangsa mereka, itu cuci tangan tuh, bersihin. Tapi Yesus apa? Dia datangi perempuan Samaria. Dia datangi orang-orang yang di luar bangsa-bangsa dari mereka. Untuk mengajarkan ini yang benar. Dalam kacamata, dalam kacamata keagamaan orang Yahudi, wah rusak ini Yesus ini. Ngapain dia bergaul? Nah, sedangkan di satu sisi pengharapan mesianik mereka adalah yang membawa mereka kepada kejayaan bangsa mereka. Yang dengan demikian enggak mungkin pasti datangi bangsa-bangsa lain, pasti ya harus taat kepada hukum-hukum kami. Ya. Jadi pemahaman mereka tentang pengharapan mereka mengenai Mesias itu bukan pengharapan seperti yang Yesus bawa. Mereka mau yang bawa pedang. Misalnya kalau kita lihat dalam 1 Makabe ada yang namanya Yehuda HaMakabi. Yudas Makabe. Mereka mau yang bawa itu bebaskan dari penjajahan. Waktu itu kan Roma kan. Nah, mereka berharap ada yang bisa membuat kami bebas dari tawanan Roma. Sama seperti Musa yang membebaskan bangsa kami dari perbudakan Mesir. Tapi Tuhan Yesus, dia membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jauh lebih daripada itu semua. Gitu. Karena paradigma dan cara melihat mungkin ya, Bapak Ibu ya. Mungkin gitu ya. Betul. Jadi mungkin orang Yahudi mereka berharap bahwa Mesias yang datang ini kan raja. Mungkin di kepala mereka tuh, ini gue coba memahami, raja yang datang nih penuh dengan kemuliaan, ya kan, punya istana mungkin kan, ya kan, dengan kemuliaan yang begitu luar biasa. Tapi pada kenyataannya begitu mereka melihat Yesus yang Mesias yang dijanjikan, wah ini kok anak tukang kayu, gitu kan, ya kan, lahirnya di kampung, ya kan, bukan di kota besar, lahirnya bahkan di palungan, bukan di istana.
Mungkin cara melihat yang seperti itulah yang membuat mereka nggak bisa terima kalau Yesus itu Mesias. Dan mereka sulit menerima itu karena nggak sesuai ekspektasi mereka. Ekspektasi, harapan mereka. Ya, jadi ya mereka nggak mau terima. Mungkin apalagi didukung dengan keadaan mereka di mana pembuangan itu begitu bagi mereka sesuatu yang berat. Setelah dibuang lalu kemudian berpindah penjajah mungkin ya trauma. Iya, mungkin juga ke situ ya. Karena kan bisa dikatakan itu mungkin sudah lebih dari 500 tahun ya berarti kan penjajahan atas Yahudi kan. Iya. Sejak dibuang dari Babel kan. Mereka tuh trauma, jadi mereka berharap gimana ya agar kami tidak dijajah terus ya. Jajah terus bagaimana gitu. Jadi bahkan kayaknya kalau di dalam Injil pun juga di murid-murid salah kira ya. Makanya dia mungkin yang saya tangkap ya, dia sampai meminta posisi di sebelah kanan dan sebelah kiri. Betul ya? Betul. Ya. I see. Gitu. Jadi hari ini ya teman-teman kita juga mesti terus belajar ya. Makanya di dalam kekristenan itu ada yang namanya bertumbuh ya. Kita bertumbuh itu kan bukan hanya sekedar badan kita yang tambah besar, umur kita yang bertambah tua, tapi bertumbuh itu artinya makin hari kita mengenal siapa yang kita sembah. Jangan sampai kita salah mengenal. Ya kan, salah mengenal, salah pengharapan akhirnya kecewa. Karena ternyata waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, sekali lagi, dia membawa sebuah kerajaan yang terbalik dengan kerajaan dunia. Ya kan, kalau kerajaan dunia mungkin membawa kemewahan, Yesus tidak membawa kemewahan. Justru Yesus membawa pembebasan gitu ya, Kel ya. Di dalam kesederhanaannya. Dalam kesederhanaannya, iya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah, kenapa sih harus Yesus gitu loh? Ya kan? Kenapa harus Yesus? Kenapa Allah nggak pakai yang lain? Kenapa harus Yesus? Nah, gimana nih, El? Ini kompleks sekali. Nah, ya kalau dilihat dari banyak arah ini, karena kita juga udah sempat dulu pernah menyinggung gitu ya tentang Yesus. Tapi saya pernah buat video khusus untuk menanggapi Dr. Richard. Dr. Richard Lee. Ya, yang tentang ada isu dia mau pindah dari kekristenan. Sebenarnya mau dia pilih agama pun itu haknya mereka ya. Tapi cuma saya mau memberi karena saya tergerak untuk mengapa sih harus Kristus begitu? Mengapa harus Yesus dan tidak ada yang lain? Karena semua kembali seperti yang saya katakan itu tergantung kesadaran dan pengakuan kita. Ya, bagaimana mengikut Yesus itu bukan tentang kamu pinter, kamu cerdas, kamu orang yang gimana enggak. Tapi kamu orang yang rendah hati atau enggak? Orang merendahkan diri atau enggak? Dan kenapa harus Yesus? Dari banyak aspek kalau kita tinjau, dialah yang dituju. Misalnya, kita lihat dari nubuatan para nabi mengenai apa yang dijanjikan sebenarnya. Bukan dari zaman Yesaya, bukan dari zamannya Daud, bukan dari zamannya Yeremia. Jauh sebelum itu ya? Dari zaman Adam. Adam ya. Makanya ada yang kita sebut dengan proto-evangelion. Itu apa janji Tuhan? Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, katanya kepada setan. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, inilah Injil mula-mula ketika manusia jatuh dalam dosa. Ini yang Tuhan janjikan kepada Adam dan Hawa. Tuhan tuh nggak janjikan agama, kepercayaan tertentu, cover tertentu, enggak. Dia janjikan keturunan perempuan yang akan membawa kabar baik bagi dunia, yang akan meremukkan kepala ular ini. Ya, dan itu diteruskan dari siapa? Mulai dari Nuh, ya, mulai dari Sem, Ham, Yafet, dipilih dari Sem, dari Eber, lalu pilih Abraham, orang Mesopotamia. Nah, dari Abraham Tuhan beri janji engkau akan menjadi bapa segala bangsa dan oleh keturunanmu semua bangsa akan beroleh berkat. Turun itu kepada siapa? Makanya orang Yahudi itu penting sekali silsilah. Makanya kalau kita lihat dalam Matius dan Lukas, silsilah Yesus itu sampai kepada Adam. Enggak bisa lepas. Karena para penulis Injil itu mau membuktikan bahwa ini loh yang dijanjikan Allah sejak semula ya Kristus ini. Nah, dalam perjalanan nubuatan itu dari Nuh kemudian sampai ke Abraham keturunanmu, dari Yakub, lalu kemudian dari Musa. Tuhan memberikan apa kepada Musa? Hukum bahwa nanti aku akan membangkitkan seperti engkau.
Itu masih awang-awang tuh di zaman itu. Nggak ngerti kita. Lalu kepada Daud, dispesifikkan lagi. Daud berkata bahwa ia dalam Mazmur 22, ia akan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Dia akan dipaku kaki dan tangannya. Lalu Yesaya mengatakan dia akan disalibkan di antara dua penjahat. Bukan oleh karena dosanya, tapi oleh karena pemberontakan kita. Dan itu hamba Tuhan yang menderita, itu mesianik. Dalam targum-targum Yahudi pun itu dipandang nubuatan mesianik. Ya. Kemudian, Mika mengatakan, wah, dia akan lahirnya dari sini nih, dari Bethlehem. Migdal Eder, Ve'atah Migdal Eder. Ya. Lalu dinubuatkan lagi bahwa nantinya Yehezkiel kalau kita baca di 14, dia akan berkata bahwa orang-orang akan menyebutnya sebagai anak tunggal Allah. Dan percaya. Gitu. Nah itu siapa semua itu? Kalau ini karangan orang, bagaimana mungkin bisa karangan bertahan hampir 5.000 tahun? Ya, dan itu akhirnya selesai di mana? Di peristiwa Kristus, di zamannya Yesus. Ketika anak Allah itu lahir ke dunia ini menjadi daging, sang sabda itu menjadi daging. Mulai dari lahirnya, mulai dari dikandung di dalam apa? Perempuan tanpa ikut campur laki-laki. Wah, kepada Adam tergenapi dulu nih. Ya, dan itulah sistematisnya Tuhan kita itu loh. Tuhan itu kepada Adam tidak langsung menubuatkan dia akan mati tersalib begini, enggak. Tapi lahirnya dulu dari mana? Dan di perjanjian baru digenapinya juga dengan teratur. Lahirnya dulu tuh dari Maria, kemudian dari Bunda Maria, lalu dia lahirnya di mana? Migdal Eder, di Bethlehem, Migdal Eder. Ya. Kemudian dia sebagai orang apa? Bukankah tunas Daud itu Mesias? Yesus itu bapak ibunya dari Yehuda. Maria itu orang Yehuda. Karena bapaknya Eliakim, Yoyakim, ibunya Ana kan? Nah, itu orang Yehuda. Bapaknya Yusuf pun orang Yehuda. Masuk. Karena pengharapan mesianis itu harus dari Daud kan? Betul. Nah, kemudian matinya dia bagaimana? Dia dianiaya. Dia harus disalibkan di antara dua penjahat. Apa yang dia ucapkan, apa yang dikerjakan, semua digenapi. Makanya dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan nubuatan para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis inilah yang membuka jalan dan menyatakan bagi Mesias. Dan ketika Yohanes mau membaptis Yesus, Yohanes menunjuk hidung Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ya itu teraturnya Alkitab itu. Jadi kenapa harus Yesus? Ada nggak selain Yesus yang menutupi semua yang saya sebutkan itu? Nggak ada. Dari nubuatan, dari silsilah, ya kan? Nggak ada. Nggak ada yang miss. Semua perfect, sempurna. Termasuk itu ya, bagaimana cara orang Yahudi punya hukum penghapusan dosa. Dosa. Gitu, iya kan? Betul. Gimana tuh ya? Coba lu bisa jelasin. Kalau di dalam imannya Yahudi, kalau kita baca dalam Ibrani 9 ayat 22 yang merujuk dari imamat ya, bahwa tanpa penumpahan darah itu tidak ada pengampunan dosa. Sebab menurut hukum Taurat dan seluruh hukum Taurat itu penyucian itu harus dilakukan dengan penumpahan darah. Ingat, penumpahan darah bukan pertumpahan darah. Menumpahkan darah. Nah, makanya orang Yahudi itu punya keagamaan, ritual keagamaan mereka bahwa setiap tahun tuh imam besar itu harus menyembelih korban ya, yang darahnya itu akan dipercikan di atas tutup pendamaian yang ada di ruang Maha Kudus, di Devir. Nah, dia percikan sebagai tanda pendamaian. Nanti dia doakan dulu korban ini, doakan kesalahannya dan juga kesalahan bangsanya. Dan yang perlu di-note itu adalah bahwa korbannya itu bukan korban sembarangan tuh. Bukan. Ya kan, korbannya itu ya dia harus jantan, dia harus tidak bercacat celah. Yang harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Yang tidak bercacat celah itu mungkin mesti di-note sekali. Betul. Ya. Karena pada akhirnya kan nanti juga Yesus yang akan menjadi anak domba Allah. Ya kan nggak mungkin manusia biasa bisa menebus manusia biasa. Betul. Ya kan hanya orang yang tidak bercacat celah lah yang mampu menebus manusia.
Dan siapakah di dunia ini yang mampu menembus manusia yang tidak bercacat celah? Orang kita lahir ke dalam dunia ini aja kita bawa benih dosa kan. Betul. Gitu ya kan. Lanjut El. Ya, jadi Yesus itu sebagai anak domba Allah memang betul ya, dia tidak bercacat. Jadi ketidakbercacatan Kristus itu menggenapi bahwa domba yang harus dipersembahkan darahnya itu pun nggak boleh bercacat. Makanya itu dipilih oleh imam yang terbaik gitu. Yang lemaknya paling beginilah itu ritual mereka lah gitu. Nah, bahwa ya itu mengampuni menjadi tanda pengampunan dosa bagi umat Israel. Nah, tapi sebenarnya orang Yahudi tidak mengerti bahwa itu hanya bayangan, gambaran untuk apa yang akan datang, gitu loh. Dan ternyata Tuhan Yesus menumpahkan darahnya di atas kayu salib, dan ketika dia menumpahkan darahnya dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Artinya sudah selesai itu maksudnya apa? Semua bayang-bayang di perjanjian lama itu udah selesai diserap di dalam dia. Darahnya yang tertumpah itu menjadi pendamaian. Karena nggak mungkin manusia berdosa, domba yang kamu salahkan. Karena ketika imam itu menumpahkan tangan atas hewan yang korban sembelihan itu, dia itu berdoa dengan mentransfer dosanya ke hewan ini agar hewan ini yang mati, bukan kita yang mati. Nah, percaya Yesus begitu. Ketika kita percaya dia, maka dosa-dosa kita, upah dosa kita itu ditransfer kepada Kristus melalui apa? Iman kepada dia. Jadi nggak ada ucu-ucu Yesus disalib, wah dia ini Tuhan mungkin pendamaian lalu dikarang-karang orang, enggak. Karena tipologinya sebelum dia itu melakukan itu sudah ada perjanjian lama. Wah, udah berapa beribuan tahun dipercaya itu ya. Iya. Bahkan mungkin dari persembahan Kain dan Habel itu ya. Maksudnya persembahan Kain dan Habel kan juga kalau itu bukan karena si Habel ada darah, si Kain enggak. Tapi karena si Kain ini tidak memberi dengan kerelaan hatinya. Tapi itu kelihatan dari darah itu ketika Tuhan itu membunuh ternak, mengorbankan hewan untuk menutupi Adam dan Hawa. Itu kan dengan kulit binatang. Artinya Tuhan mau tunjukkan begini. Demi kamu nih, saya rela korbanin nyawa yang lain demi kamu. Nah, itu. Ya. Sacrifice-nya belajar dari situ. Dari situ ya. Awal mula pengorbanan dari situ. Jadi bukan unik ya, something yang wow gitu, karena yang terlewat begitu yang saya sendiri lihat itu adalah pengorbanan yang saya lihat adalah pengorbanan pertama Ishak kan. Itu baru kelihatan. Ternyata jauh di zaman Adam sudah ada. Jauh sebelum itu ya. Itulah sempurnanya Alkitab itu. Dan ingat, perjanjian lama itu bukan ciptaan orang Kristen. Itu sudah diadopsi 1.500 tahun dari zaman Musa sampai Mesias lahir. Jadi nggak ada orang Kristen sengaja ciptain perjanjian lama biar cocok-cocok seakan-akan wah gitu. Enggak, friend. Udah ada dari dulu itu. Cuma ya Kristus yang sempurna ini itu yang menjadi dasar acuan kita untuk menilai apa yang terjadi masa lalu. Kalau kita mungkin pikirkan deh, Adam dan Hawa itu ditutupi, kenapa harus pakai kulit binatang? Apa Tuhan nggak bisa kasih baju kah? Kasih daun-daunan deh yang lebar, biar tutupi. Kenapa harus kulit binatang? Karena ada nyawa yang mati agar kamu yang tidak mati. Tuhan mau sampaikan begitu. Kalau tumbuh-tumbuhan darah-darahnya, ya. Tapi ini hewan, kenapa? Tuhan mau ngajarin kita bahwa saking cintanya saya sama kamu, saya rela membunuh ini loh. Saking cintanya saya sama kamu, darahnya ini tertumpah agar bukan kamu yang mati, tapi biar dia yang mati. Demikian di perjanjian baru dia memulai karyanya itu. Dia mengorbankan anak tunggalnya sendiri. Demi saya, kamu dan semua kita. Itu cintanya Tuhan kita itu. Tapi yang jadi pertanyaan gue begini, maksudnya kita mengertilah bahwa ada sebuah fakta ya, bahwa orang Yahudi itu kan cerdas dan bebal. Iya, cerdas, bebal. Tapi kita nggak bahas bebalnya dulu, bebalnya nanti ya kan. Ya dia cerdas, pinter, dan kita tahu ya bahwa penemu-penemu orang-orang terkaya itu kan orang Yahudi. Ya kan, masa dengan kecerdasannya mereka nggak bisa menangkap ya bahwa Yesus ini memang sudah dijanjikan dari
perjanjian lama masih nggak bisa nangkep, nggak bisa ngerti gitu loh. Padahal mereka cerdas gitu. Ya itu gampang ya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 1. Wah, ada ayatnya malah ya. Luar biasa nih. 1 Korintus. Mulai 1 Korintus 1 mulai dari ayat 18 ya. 1 Korintus 1 ayat 18. Mulai dari ayat 18. Ya. Karena tadi kan problemnya, Yahudi pinter-pinter. Luar biasa, orang terkaya di dunia. Penemu ya. Bikin medsos apa segala macam. Tapi kenapa mereka tolak Yesus? Ya, 1 Korintus 1 ayat 18. Ini yang ngomongin orang Yahudi. Iya. Siapa ini? Coba, ada yang tahu nggak? Siapa yang penulis ini? 1 Korintus ini? Paulus itu orang Yahudi nggak? Iya. Dari suku apa dia? Benyamin. Nah, suku elit ya? Iya, elit. Kaya raya tuh. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijaksana akan kulenyapkan. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Yang paling penting ini. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Ya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi kalau dunia ini orang-orang Yahudi itu kan pinter segala macam dan lain-lain. Ya, tapi kalau mereka tidak mau percaya Yesus, artinya mereka sedang menggunakan hikmatnya mereka sendiri. Bukan hikmatnya Allah. Allah mau menolong kamu dengan begini loh. Tapi manusia nggak mau Tuhan. Angkuh kan? Angkuh nggak itu? Nggak mau saya. Saya harus mengandalkan kemampuan saya aja. Saya mengandalkan kekuatan saya aja. Saya nggak mau yang lain-lain. Nah, apa yang manusia anggap sebagai hikmat itu bagi Allah kebodohan. Tapi apa yang menjadi hikmat Allah itu dunia pandang sebagai kebodohan. Makanya ada kerajaan Allah, ada kerajaan dunia. Kerajaan Allah adalah Kristus, kerajaan dunia iblis. Jadi nggak heran kalau Israel itu memang udah dari dulu mereka bebal, karena mereka mengandalkan kepintaran mereka sendiri. Ya, dari zaman Hosea, zaman Musa buat patung lembu itu bebal sekali memang mereka. Iya, padahal maksudnya kan dari zaman nabi-nabi udah diberitakan gitu kan, maksudnya aduh. Ya, tapi ada makna yang moral dari situ yang bisa kita petik bahwa begini. Kita tahu bahwa Israel itu bebal sekali dari dulu. Tapi Tuhan itu nggak pernah meninggalkan mereka. Karena dia udah berjanji kepada bapaknya bangsa itu Abraham. Sampai sekarang Tuhan menyertai mereka. Makanya dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, sebab walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Ya, jadi hari-hari ini memang semuanya itu Tuhan izinkan terjadi itu karena kesetiaannya dia. Dan kenapa Israel sampai sekarang masih tolak Yesus? Karena belum seluruh dunia masuk kepada Injil. Itu dalam Roma. Si Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma bahwa Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Jadi ya nggak heran kalau mereka sampai sekarang membebalkan diri, hikmat mereka itu mengandalkan kemampuan mereka sendiri, karena apa yang dianggap dunia ini sebagai kekayaan itu adalah kemiskinan bagi Allah. Tapi apa yang dianggap dunia ini hina adalah kekayaan bagi Allah. Tidak perlu jauh-jauh. Yesus lahir di tempat yang hina bagi pandangan orang Yahudi. Tapi itu kekayaannya Allah. Anak tunggalnya sendiri di dalam kandang itu. Bukan malaikat. Ya, bukan apa-apa, bukan. Anak tunggalnya sendiri di dalam kandang domba itu. Palungan, kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, palungannya itu apa? Patna. Itu tempat domba-domba makan. Tempat makan minum ya. Iya, Yesus lahir di kandang domba yang berupa gua. Di situ dia lahirnya. Kalau memang dia
kalau mau mengikuti pride manusia seharusnya tidak demikian. Lahir di istana kekaisaran atau minimal lah di istananya si Raja Salomo yang ada di Bait Allah atau apa gitu. Tapi Tuhan nggak mau begitu. Aku pilih yang kamu anggap kebodohan untuk menjadi hikmatku.